Jadi waktu sekitar pukul jam 8, saya, kakek, nenek, dan 2 saudara saya itu keluar ke rumah untuk pergi ke rumah saudara. Nah, kebetulan posisi jalannya itu kita berbeda. Kakek dan nenek dan 2 saudara saya itu ada di depan, sedangkan saya itu di belakang. Nah, waktu saya jalan itu kan saya emang terfokus sama handphone. Tiba-tiba, sekitar 5 menit kita baru berjalan itu, saya melihat ada sosok orang, entah itu orang atau apa ya, saya kurang tahu itu. Pokoknya tinggi, hitam, pokoknya semua dari atas sampai bawah itu hitam. Dari mukanya itu, mata itu nggak terlihat, nggak terwujud gitu istilahnya. Pas lagi saya nengok, tiba-tiba dia. Hai, gue Shirley, selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, gue Shirley, selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan narasumber Kak Novi yang nanti akan menceritakan kisah atau pengalamannya mengenai atau seputar horor ya Kak? Iya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman viewers yang mau mengirim ceritanya, boleh di Instagram kami di @tabu_cerita_berhantu. Oke, langsung saja. Nanti Kak Novi akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, sehat Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh Kak memperkenalkan diri? Iya, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya tinggal di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Saya asli dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Usia saya 21 tahun. Oke Kak, terima kasih untuk perkenalannya. Silakan Kakak langsung ceritakan. Oke, saya akan sedikit cerita. Saya usia 21 tahun. Sekitar 8 tahun yang lalu, di tahun 2012, saat saya usia 12 tahun, duduk di kelas 6 SD, saya tinggal di Jawa, di Gunung Kidul bersama kedua kakek sama nenek. Oh iya. Jadi orang tua saya itu ada di Tangerang, jadi saya tinggal sama nenek sama kakek. Nah, tepatnya itu kami tinggal itu di sebuah pedesaan yang rumahnya itu jauh banget dari jalan raya atau jalan umum gitulah ya. Pokoknya itu rumahnya itu kita ada di tengah-tengah sawah. Jadi kiri, kanan, depan, belakang itu semua sawah. Bener-bener pure desa lah ya. Iya, desa banget pokoknya. Jadi istilahnya kalau misalkan malam hari, kalau misalkan emang bener-bener sepi, itu yang kedengar itu cuma suara antara jangkrik atau kodok sama burung. Oke. Itu aja. Nah, kebetulan waktu hari itu sekitar jam 8:30 malam, cuacanya itu emang bener-bener lagi sepi, cuma angin yang kita bisa rasain gitu kan. Terus tetangga-tetangga itu juga semua ada di dalam pada sibuk gitu ya. Nah, kita itu kebetulan lagi ngobrol gitu kan di depan rumah. Ya. Karena kita mau ngadain acara di rumah saudara. Nah, rumahnya saudara itu nggak jauh dari rumah. Ya sekitar berapa menit ya? 10 menit deh kita jalan kaki. Karena kita di Jawa itu nggak punya kendaraan. Jadi kita istilahnya itu cuma punya sepeda. Kendaraan umum kita yang kita pakai sehari-hari ke sawah, manen sawah, itu cuma sepeda satu-satunya. Kita nggak punya motor. Ya. Nah, waktu itu kita mau berangkat ke rumah saudara. Kita jalan kaki, ada saya, kakek, nenek, dan kedua saudara saya yang masih kecil, masih seusia, ya dia masih TK. Ini masih di hari yang sama berarti ya? Iya, hari sama. Jadi waktu sekitar pukul jam 8, saya, kakek, nenek, dan 2 saudara saya itu keluar ke rumah untuk pergi ke rumah saudara. Nah, kebetulan posisi jalannya itu kita berbeda. Kakek dan nenek dan 2 saudara saya itu ada di depan, sedangkan saya itu di belakang. Nah, waktu saya jalan itu kan saya emang terfokus sama handphone. Tiba-tiba, sekitar 5 menit kita baru berjalan itu, saya melihat ada sosok orang, entah itu orang atau apa ya, saya kurang tahu itu. Pokoknya tinggi, hitam,
pokoknya semua dari atas sampai bawah itu hitam. Dari mukanya itu, mata itu nggak terlihat, nggak terwujud gitu istilahnya. Pas lagi saya nengok, tiba-tiba dia hilang gitu. Nah, sesudah kejadian itu saya manggil ke kakek, "Kek, tadi ada sosok kayak laki-laki di belakang, tapi pas ditengok udah nggak ada," kata saya gitu. Terus si kakek, "Ah, kamu itu cuma halusinasi," gitu. Berarti waktu kakak kan tadi bilang pas nengok hilang, itu kakak pas pertama kali ngeliat itu dari layar handphone atau gimana? Bukan, Oh, cuman kayak perasaan gitu? pas lagi fokus, kan nggak sengaja saya lagi benerin rambut gitu ya. Oh, kamera? Iya, ke kamera, tapi si makhluknya itu bukan saya lihat dari handphone, tapi bener-bener Oh, di samping gitu? Iya, ada di belakang gitu, orangnya tinggi. Tiba-tiba pas saya gini, langsung ke depan lagi fokus ke handphone, saya bilang, pas nengok lagi udah nggak ada gitu. Tapi kakak nggak ngeliat bentuk wajahnya yang hancur atau serem banget gitu, enggak ya? Nggak ngeliat, pokoknya dia bentuknya tuh hitam, pokoknya dari atas, pokoknya tinggi banget. Oke. Bisa 2 kali dari saya gitu. Nah, setelah kejadian itu, kakak kan pasti ngelanjutin perjalanan ke rumah tadi siapa saudaranya Iya. ya. Nah, pas dari kejadian itu, ada nggak sih misalnya di hari-hari berikutnya kakak ngeliat lagi atau ngerasain hal-hal yang aneh? Nah, dari kejadian itu, setelah sampainya kita di rumah saudara, beberapa hari kemudian saya sering ngalamin dari yang diteror sama makhluk-makhluk kayak gitu ya, kayak sejenis. Yang pernah saya alamin lebih seringnya itu ya, didatengin sama 2 tuyul. 2 tuyul? Iya, yang kecil botak, tapi dia posisinya itu telanjang gitu. Jadi semua itu tanpa busana. Nah, setelah kejadian malam itu, ada lagi nggak kak kejadian yang dimana masih menyangkut si penampakan itu? Kayak maksudnya kamu masih dihantuin gak sih sama si sosok itu? Oke, kalau dari kejadian itu udah enggak sih. Cuman dari pas kejadian itu beberapa hari kemudian itu kebetulan tetangga rumah yang gak jauh dari rumah kelewat sawah satu lah ya, punya saya itu sendiri sawahnya. Itu ada satu rumah yang ditinggalin oleh seorang laki-laki. Beberapa bulan yang lalu dia sempat ditinggal sama istrinya, meninggal. Nah, di si laki-lakinya itu tuh kebetulan dia punya kayak pegangan gitulah ya, istilahnya kayak keris gitu, pegangan kayak gitu. Nah, cuman kita kurang apa ya, kurang kepo lah ya, nggak terlalu kepo gitu sama mereka, sama kehidupan mereka. Iya, gitu kehidupan ya? mereka itulah, nggak terlalu kepo. Pokoknya dari kejadian yang tadi saya ngelihat genderuwo itu memang udah nggak digangguin. Tapi dari pas kejadian setelah ketemu beberapa minggu lagi, si laki-laki itu apa ya istilahnya, dia kayak entah itu stres atau apa, dia gantung diri. Oh, yang punya rumah tersebut? Iya, yang punya rumah tersebut, yang pegang keris tadi. Yang punya. Nah, dia gantung diri. Nah, setelah udah diurus ini itu gitu, tiba-tiba si kerisnya itu emang masih ada, cuma diserahin ke kakek saya. Tapi kakek saya menolak. Nah, akhirnya si kerisnya itu diurus sama saudaranya. Terus tiba-tiba pas setelah beberapa bulan laki-laki itu sudah meninggal, si kerisnya itu entah itu kata si pemiliknya itu gentayangan atau apalah, entah itu genderuwo dari milik si keris itu atau apa, tapi saya sering dihantuin, kayak didatengin gitu. Sama si hantu atau genderuwo itu? Bukan, kalau genderuwo udah nggak didatengin, tapi kayak makhluk lain, kayak sejenis tuyul gitu. Nah, itu si tuyul itu dari yang menurut kakak itu dari si pegangan itu? Kalau menurut saya pribadi kayaknya bukan deh. Bukan? Iya, bukan. Soalnya pokoknya setelah kejadian itu tuh ya, kalau pas awal ngeliat dari kejadian itu kan dari si genderuwo, tapi setelah si laki-laki itu meninggal gantung diri, pas kerisnya itu kan bukan dipegang sama kakek ya, dipegang sama saudaranya. Udah jauh juga ya, kebetulan saudaranya juga. Tapi saya sering digangguin sama tuyul. Oh, berarti nggak ada sangkut pautnya sama dia? Nah, tapi sempet ada orang pinter juga yang datang, katanya makhluk itu dari rumah si
si pemilik tadi. Oke. Gitu. Mungkin entah dia kayak mengganggu dengan hal baik atau buruk, kita kurang tahu ya. Tapi emang bener, saya sering didatengin sama 2 tuyul itu tadi, yang wujudnya itu botak, terus dibilang laki-laki ya seperti laki-laki istilahnya ya, tuyul. Pokoknya setiap saya sakit, saya sering banget didatengin Sama si tuyul itu? iya, si 2 tuyul itu. Setiap saya sakit itu ada di tengah-tengah pintu Untuk kamar? iya, dia selalu muncul di situ. Pokoknya pintu yang tadinya terbuka, kirain saya itu kakek atau nenek, tapi si dia. Nah dari situ saya suka nangis, suka teriak-teriak, nggak jelas. Kata kakek nenek, kenapa sih teriak-teriak, nggak jelas katanya. Setiap sakit pasti sering banget kayak gitu. Nah, itu yang kakak lihat kan pasti benar-benar tuyul tuh. Dia menyampaikan sesuatu atau ada pembicaraan apa gitu? Kalau menyampaikan sesuatu nggak ada, cuman dia kayak setiap pas posisi saya sakit, teriak-teriak, nangis, dia cuma ketawa, hihihi, gitu doang. Kayak nggak ada bicara-bicara begini begitu, cuma dia kayak ngetawain gitu, kayak lebih. Tapi dia kayak berusaha mendekat ke kamu? Iya, mendekat. Iya. Sampai megang-megang tubuh kamu atau? Pokoknya sampai tangan saya itu benar-benar nggak bisa gerak. Saya merinding lah. Iya, kayak apa ya? Kayak dipegang tapi nggak berasa dipegangnya, pokoknya keras, kaku semua tangannya gitu. Nah, itu setelah kamu dihantuin sama tuyul, makhluk-makhluk lain menghantui kamu lagi nggak? Atau si tuyul ini masih menghantui kamu? Kalau makhluk lain sih enggak. Kalau dari si tuyul iya. Masih terus ganggu? Iya, masih terus. Setiap saya sakit pasti dia muncul. Oke. Terus kalau misalkan, tapi yang anehnya nih, dalam keluarga saya di si kakek atau nenek itu nggak pernah yang namanya ngelihat si sosok itu. Cuman kamu aja? Iya, tapi dia merasakan kayak ngedengar suara di rumah itu kan ada satu lemari yang emang bener-bener rahasia lemarinya ya, kalau kata kakek. Tapi saya nggak pernah buka. Nah, tapi entah itu simpanan atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau kata kakek, dia nggak pernah punya simpanan. Nah, setiap malam jam 12 itu si lemarinya itu suka bunyi gluduk. Oh ya. Seperti itu. Tapi nggak tahu. Nah, dari situ paginya pasti itu. Kalau misalkan saya sakit, dia datang. Ada di lemari itu. Tapi kakek nggak punya simpanan, kayak keris gitu nggak punya. Terus si tuyul itu dibuang nggak atau apa gitu sama kakek kamu atau sama keluarga kamu? Karena kan dia mengganggu banget ya? Iya. Sempat ada proses pembuangan nggak atau gimana? Pernah sih ngundang orang pintar juga kan. Cuman kata si orang pintar itu dia bukan dari keluarga atau bukan pegangan dari kakek, tapi emang dari si kemarin yang lelaki tetangga itu. Mungkin dari bawaan dia atau entah apa, atau dia dendam sama keluarga saya atau nggak tahu. Tapi katanya emang dia yang bawa, dia ngirim. Oke. Gitu. Berarti nggak sempat dibuang? Iya. Setelah itu ada lagi nggak makhluk-makhluk yang gangguin kakak lagi? Udah sih itu aja. Istilahnya pokoknya tuh setiap sakit aja. Cuma tuyul itu aja, tapi genderuwo udah nggak ganggu. Cuma tuyul aja 2 yang sering ganggu. Terus itu kan kejadiannya udah cukup lama ya? Iya. Nah, di saat yang sekarang ini masih nggak sih lihat-lihat hal yang kayak gitu yang secara nggak sengaja? Oke. Dari kejadian itu kan saya sekitar, pokoknya lulus itu kan waktu kelas 6 SD ya. Nah, lulus saya kelas 6 SD itu kan saya pindah ke Tangerang, ikut sama orang tua. Nah, pokoknya setelah saya ikut sama orang tua itu saya benar-benar terbebas, udah nggak pernah digangguin sama tuyul atau genderuwo. Terus pernah ngelihat kuntilanak atau apa itu udah nggak pernah. Ya. Oke. Nah, kan tadi kakak udah bercerita tuh, aku penasaran nih sama yang tadi kakak sebutin berkali-kali, sakit dan sakit. Itu kayaknya sering banget sakit ya. Itu kira-kira memang pure karena makhluk halus itu si tuyul atau memang kamu ada penyakit lain? Kalau sakit itu nggak ada kaitannya dengan makhluk halus tadi yang tuyul ya. Tapi emang mungkin karena efek kecapean. Pokoknya istilahnya itu setiap saya sakit dari
kecapean kan pasti badan pada panas, menggigil, kadang batuk pilek juga gitu. Kalau saya sakit itu kan emang bener-bener nggak bisa apa ya, istilahnya nggak bisa bekerja lah ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya, cuma bisa terbaring gitu di kasur. Nah pokoknya setiap sakit itu si tuyul selalu ada gitu, selalu kebetulan datang. berarti. Iya, bukan dari masalah si tuyul tadi ya, emang sayanya sakit dia datang. Pokoknya setiap saya sakit dia kayak seneng gitu. Dia kayak ketawa gitu. Nah kakak tahu nggak sih sebenarnya tujuan si tuyul itu apa gitu? Kalau tujuan si tuyul itu saya kurang tahu ya. Mungkin karena menurut kamu karena kebetulan aja pas kamu sakit dia datang. Iya. Gitu. Kalau menurut pikiran saya itu kayaknya dia seneng banget gitu ngelihat saya sakit gitu. Soalnya setiap saya sakit itu dia muncul kayak ketawa-ketawa lah. Pokoknya sampai kayak menyiksa saya sendiri gitu loh. Ya jadi kayak membuat sakit pikiran kamu juga. Iya. Karena seperti itu aku bisa ngerasain juga sih, mungkin kamu sampai stres lah ya. Stres banget. Dan kalau nggak ada kaitannya sama dia, berarti memang pure sakit aja ya. Iya. Nah terus si tuyul itu kan tadi juga kamu bilang udah emang tidak ada proses untuk pembuangan ya. Nah itu gimana sih kok bisa hilang gitu aja si tuyul itu? Setelah saya mengalami sakit itu kan sekitar sering banget sih, seminggu sekali. Kalau sakit kayak gitu dia datang seminggu sekali. Dan kakek saya juga sering terganggu dari si lemari itu tadi, suka bunyi-bunyi, entah itu tikus atau apalah ya. Pokoknya sering banget bunyi. Nah tiba-tiba kakek saya itu ada niatan buat manggil kayak orang pinter gitu. Lalu setelah dipanggil, emang sempet diusir pertamanya. Nah sempet diusir, ternyata ketahuannya itu dari si orang pinter itu tadi, kakek saya itu punya pegangan. Tapi si kakek saya itu nggak pernah cerita, dia bilangnya itu nggak punya pegangan. Selalu menyembunyikan lah ya dari keluarga. Dia nggak mau tahu lah ya anak cucunya gitu lah. Pokoknya lah masih kecil mungkin istilahnya gitu kan, nggak usah tahu apa-apa gitu. Tapi ketahuan sama si orang pintar itu tadi kalau kakek itu emang punya pegangan. Kakek Mbak Novi ya. Iya kan kakeknya Kak Novi ya. Kakek. Nah aku mau tanya nih kalau boleh. Iya. Ya kalau enggak juga nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya. Pegangan apa sih yang dipunya kakeknya Mbak Novi sampai seperti itu? Kalau menurut si orang pintar tadi itu pegangannya kayak ya keris, tapi isinya nggak tahu. Pokoknya kata si orang pintar itu tadi si tuyul, 2 tuyul tadi. Tapi si kakek nggak pernah cerita sama saya sendiri. Kalau dia punya tuyul atau punya simpanan atau istilahnya nyimpen keris itu tadi lah ya. Emang sih dari waktu tinggal di kampung itu, dari kakek sama tetangga saya yang sudah almarhum tadi itu dia sempat dekat. Jadi sering sharing juga gitu. Iya, berarti ini saya simpulkan sedikit. Yang tadi Kak Novi bilang dari rumah sebelah atau dari si almarhum itu, ternyata tuh bukan. Ternyata dari simpenannya kakeknya sendiri, Kak Novi. Nah pas tahu itu shock nggak sih? Bukan shock lagi, saya benar-benar kecewa istilahnya ya. Kecewa sama kakek saya sendiri. Kenapa harus diumpet-umpetin sama cucunya sendiri? Nah sedangkan yang ngerasain yang tersiksa itu saya sendiri gitu loh. Istilahnya kayak digangguin lah apa itulah saya sendiri, bukan kakek saya gitu. Nah pas tahu kejadian itu langsung menanyakan sama Kak Novi atau gimana? Iya sempat nanya, kata saya kayak kenapa sih harus nyimpen kayak pegangan keris gitu yang mengganggu cucu kakek sendiri gitulah. Terus kakek cuma jawab katanya, itu tuh adalah pewaris satu-satunya dari almarhum kakek orang tua yang dulu, yang pertama. Itu cuma satu-satunya pegangan. Pesan beliau katanya nggak boleh dibuang, harus tetap disimpan, entah itu mengganggu atau tidaknya gitu. Nah si kakeknya Kak Novi nih ngasih tahu nggak sih cara mengatasinya pegangan-pegangannya itu gimana kalau sewaktu-waktu itu mengganggu Kak Novi atau keluarga lagi? Kalau kayak itu sih enggak sih, dia nggak ngasih tahu. Cuman suatu saat nanti kalau misalkan kamu sudah dewasa, pasti kamu akan paham. Nah di kondisi kakak yang sekarang ya sudah dewasa, kakak sudah paham semua maksudnya yang dibilang sama kakek? Iya paham sih. Dari pengalaman kejadian yang dulunya waktu di usia waktu SD. Terus kan dari lulus itu kan saya emang
bener-bener udah dilepaskan lah ya, istilahnya udah lepas dari semua kayak digangguin tuyul, udah terbebas. Setiap saya sakit juga udah nggak datang gitu loh, udah dia nggak ngeganggu lah atau ketawa-ketawa hihi gitu, udah nggak ada istilahnya gitu. Dan berarti kakak mencoba, ya udahlah sekarang dengan kehidupan yang sekarang gue normal-normal aja. Ya, gua apa ya istilahnya kayak pasrah gitu loh ya, ikhlas gitu, mau diganggu atau enggak, tapi emang benar-benar itu udah terlepas. Nah aku mau nanya nih, yang seputar genderuwo, Iya. ini bikin aku penasaran banget. Nah si genderuwo ini kira-kira ada hubungannya nggak sama kakeknya kamu? Kalau dari si genderuwo, menurut si orang pintar tadi itu nggak ada kaitan sama kakek. Tapi yang ada kaitan itu cuma tuyul. Si tuyul itu Iya. ya. Kalau genderuwo katanya dari si almarhum yang tetangga sebelahnya sudah meninggal. Tapi si genderuwo itu masih menghantui nggak sih? Kalau genderuwo udah enggak sih. Sekarang pun udah nggak? Enggak, cuma tuyul itu aja yang sering. Sekarang tuyul masih? Kalau sekarang udah, pas saya sekarang yang udah dewasa ini udah enggak. Tapi waktu saya masih di Jawa, di kampung, waktu sesudah lulus itu masih sering. Tapi semenjak saya pindah, semua bebas. Bebas. Iya. Dan sekarang kakak masih mengalami kejadian-kejadian kayak gitu? Kalau kejadian kayak itu udah nggak pernah sih. Enggak ya? Sakit juga udah nggak pernah ada, nggak pernah diganggu. Dan kakeknya Kak Novi masih ada sekarang? Alhamdulillah masih. Oke, semoga sehat selalu ya. Amin. Aku boleh ini gak sih kayak apa ya? Bukan sok-sokan sih. Iya. Kayak ada sosok yang mendampingi kamu. Pernah gak sih ada yang ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Tapi aku benar-benar ngelihat sekarang hadir Ada di mana? di sini. Mana? Aku Gede. merinding. Bentuknya apa? Cowok. Tapi besar. Kalau dari postur tubuh sih nggak besar ya. Kurus tapi tinggi. Dan tua. Aku pikir tuh kakeknya kamu gitu. Kalau kakek masih ada, tapi kakek dari bapak. Tapi kalau kakek dari mama udah nggak ada. Tinggi? Ya tinggi sih. Semua udah nggak ada, memang. Yang ini tapi kakek sih yang mungkin kakek kamu atau siapa aku nggak tahu. Tinggi. Dia di sebelah sini dan dia memang selalu ikut sama kamu sih. Aduh, kok gue merinding ya? Merinding aku juga. Pernah nggak sih kayak sekilas gitu kayak merasa gue ada yang nungguin nih atau gue ada yang nemenin nih? Pernah nggak sih di pas saat kesendirian gitu ngerasa kayak gitu? Sering sih kalau kayak gitu, kayak lagi bengong, tiba-tiba kayak ada di belakang orang lewat. Sebelah sini? Iya, kayak kesinilah, kesana lah. Sering sih suka ngerasain, tapi mungkin cuma karena gue efek ngantuk gitu ya. Oke, mencoba Sampai, positif iya, ya. Positif aja. Tapi memang dia nggak ganggu sih. Dia memang di sini dan sekarang hadir. Dia memang ikutin kamu kemana-mana. I don't know ini siapa ya, mungkin kalau baik ya aku sampaikan jaga kamu. Ya kalau jahat jangan kamu pergi aja. Ya sumpah sih merinding banget karena dia masih ngeliatin aku sekarang. Oh, masih ngeliatin? Iya. Tapi mukanya kayak apa? Putih. Lebih ke bersih sih, tapi memang si Jawa-Jawaan sih. Apa efek dari Jawa ikut ke Tangerang kali ya? Gak ngerti sih, karena aku mau coba komunikasi tapi kayaknya dia nggak bisa ditanya-tanya sih. Dia pakai baju apa sih yang Jawa gitu loh? Kebaya? No, cewek, cowok ini cowok. Baju itu kayak apa sih? Baju-baju khas Jawa banget sih. Coba masih merinding. Ya gitu sih mungkin pesan aku ke dia, nanti aku sampein kalau memang mau sama kamu ya jaga kamu aja. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan nggak sama dia? Ya kalau emang menurut Kak Sherly tadi dia baik, oke. Saya terima gitu lah ya. Istilahnya mau ikut kemana saja silahkan. Tapi kalau memang dia nggak baik, tolonglah ya, jangan ganggu saya gitu. Iya sih. Nanti aku coba ngobrol deh mungkin pas selesai tag ini sama dia kalau memang benar-benar ini dari pihak keluarga kamu atau apa. Maaf ya sebelumnya aku bukannya coba ngebaca, cuma dari tadi tuh kayak ayo notice gue gitu. Dia tuh ada. Iya, nggak apa-apa. Sudah lagi nggak Kak cerita-cerita yang horor gitu di saat sekarang?
kayaknya udah nggak ada deh. Pokoknya semenjak saya benar-benar udah pindah ke Tangerang itu, saya udah benar-benar terbebas gitu dari digangguin setan-setan makhluk halus itu, udah nggak ada. Oke, ini aku ada satu pertanyaan lagi ya, maaf. Iya. Ketinggalan. Lemari tersebut yang kamu ceritain itu horor lah ya bisa disebut. Masih ada sampai sekarang? Kalau sampai sekarang masih ada, masih di kampung, di tempat kakek. Tapi si lemari itu masih utuh, nggak diisi sih, nggak diisi kayak pakaian gitu, nggak. Cuma kalau masalah bunyi kayak gedebuk-gedebuk itu udah nggak, karena emang keris yang ada di dalamnya itu udah diserahin ke si orang pintar tadi. Berarti si keris itu udah nggak ada di keluarga kamu lah Iya, ya? udah nggak ada, dan emang sekarang itu juga benar-benar udah aman lah istilahnya ya. Keluarga di kampung juga nggak diganggu, saya sendiri pribadi juga nggak diganggu. Ada kemungkinan nggak sih kamu akan diwarisin itu? Kalau kakek bilang sih nggak ada. Berarti nggak? Iya, cuman terakhir dipegang itu sama kakek aja. Oh, berarti nggak akan diwarisin ke Iya. turunannya lagi deh gitu ya? Enggak, makanya si kerisnya itu diserahin ke si orang pintar tadi. Oke. Karena merasa terganggu itulah cucu-cucunya. Oke Kak. Nah, dari cerita yang tadi kakak jelasin, kakak punya hikmah nggak sih dari cerita itu? Bisa disebutin? Ya kalau dari kejadian yang saya alamin waktu dulu ya, usia masih anak-anakan sampai sekarang yang udah dewasa, yang bisa saya ambil itu ya satu, sabar istilahnya ya, sabar. Terus pasrah ada ya, kayak istilahnya pasrah, mau gini gitu terserah deh, udah nggak kuat gitu. Tapi yang pertama saya nggak mau berputus asa. Oke, bagus sih. Doa selalu untuk kedua kakek sama nenek di kampung juga selalu saya doakan untuk kesehatannya. Terus orang tua juga di sini juga selalu saya doakan. Ya istilahnya pertama cuma satu kuncinya itu adalah sabar. Itu dari pengalaman. Aku mau nambahin sedikit nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, banyak juga boleh. Nah mungkin untuk teman-teman di rumah juga yang keluarganya atau orang tuanya punya pusaka-pusaka atau benda-benda yang sekiranya akan menyakiti, nggak usah lah kayak gitu, lebih baik ditaruh, maksudnya lebih baik dibuang, tapi bukan dibuang sih, diamanin, dan jangan sampai mengganggu keluarga ya. Jangan sampai menjadi malapetaka untuk keluarga dan dirinya sendiri. Benar? Betul. Oke, Kak Novi, saya ucapkan banyak terima kasih udah mau bercerita sama-sama di Tabu. Semoga Kak Novi sehat selalu. Amin. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang punya cerita horor, pengalaman yang benar-benar seram, boleh hubungi tim kami, tim Rekam Media di Instagram @tabu_cerita_berhantu atau di Instagram pribadi saya Serly_elustre. Terima kasih. Saya Serly pamit undur diri, sampai jumpa di Tabu berikutnya.